Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak ibu kabarnya di pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Kami. Nah, kenapa Pak Dina? Sakit. Sakit ya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran bab baru. Sebelumnya kita mempelajari tentang apa anak ibu? Sebelum masuk ke materi baru, ibu akan tayangkan sebuah gambar dulu ya. Yes, ini ada gambar ibu tayangkan. Apa yang bisa kamu amati dan ungkapkan dari gambar ini? Ya, di sini ada gambar kucing. Ya, kucingnya di mana? Memiliki warna yang berbeda. Nah, warna berbeda, jenisnya sama ya. Kemudian anjing ada ini kayak bugendel. Warna berbeda, bentuknya juga berbeda. Nah, ini satu keluarga. Bentuk satu keluarga gimana? Warna berbeda. Bentuknya sama, jenisnya sama ya. Nah, sama-sama manusia, tapi kalau penampakan warna sama atau beda? Beda. Apa yang menyebabkan itunya berbeda semua? Ada lagi? Apa lagi? Menyebabkannya berbeda? Warna rambut. Ada lagi yang lain? Nah, ada yang menyatakan gen. Nah, kemudian apa lagi? Nah, jadi hari ini kita akan memasuki pelajaran mengenai materi genetik ya nak ya. Materi genetik. Nah, tadi anak-anak ibu menyampaikan di situ tadi yang menyebabkan ini ya. Misalnya kamu dalam satu keluarga ya, ada ayah, ibu dan kamu memiliki morfologi berbeda, tetapi memiliki sifat morfologi separuh ayah, separuh ibu melalui apa dengan penurunan? Penurunan genetiknya kemudian diturunkan melalui dan juga nanti berdasarkan itu berdasarkan penurunan sifat ya kan? Misalnya kalau ayahmu tinggi nanti ada juga anak yang tinggi, ibunya pendek nanti ada juga anak yang pendek. Warna kulit gitu juga ya. Nah, misalnya kalau dominan nanti yang putih kulitnya berarti anak-anaknya putih, tapi kalau dominan nanti yang gelap nanti anak-anaknya berkulit gelap. Nah, di situ dia ya. Nah, jadi di materi genetik ini tadi ada yang namanya gen, ya. Kemudian ada juga yang namanya kromosom dan juga DNA. Semua ini berada di dalam sel, ya. Semuanya ini berada di dalam sel, ya. Sekarang apa sih gunanya kita mempelajari materi genetik ini nanti? Misalnya kita mengetahui DNA, untuk apa sih DNA ini? Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Nah, misalnya dalam apa gunanya DNA ini? Memprediksi sifat. Memprediksi sifat. Ada lagi nggak yang lain itu dalam kehidupan nyata? DNA ini sering kamu dengar sedikit-sedikit ini tentang DNA. Apa itu? Kehidupan. Untuk apa? Petunjuk kehidupan. Ada lagi yang contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ayah, ibu, anaknya nanti mengadakan tes apa? Ini juga digunakan DNA-nya untuk tes DNA. Tes DNA itu dalam kasus apa aja misalnya itu? Untuk melepaskan keturunan bisa. Apalagi tes DNA ini dilakukan. Apabila terjadi apa? Kecelakaan ya, yang sukar untuk diidentifikasi, dilakukan namanya tes DNA. Jadi itulah manfaat dari kita mempelajari materi genetik. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan, ya, mana sifat-sifat yang menguntungkan. Misalnya kayak bunga bugendel tadi ya kan? Nah, kayak bunga tadi, ya. Nah, jadi disilang-silangkan mana sifat-sifat yang menguntungkan berdasarkan kandungan
kandungan gen, kromosom dan DNA. Jadi banyak sekali keuntungan ya kita mempelajari materi genetik ini yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran. Nah, jadi kamu mampu, ya, membedakan bagaimana itu gen, kromosom dan DNA dan apa hubungan dan kaitannya satu dengan yang lain. Nah, jadi itu dia tujuan dari pembelajaran kita di hari ini, ya. Paham itu? Oke. Sekarang ya kamu sudah duduk di kelompok masing-masing. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ambil kertas kamu selembar, ya. Satu kelompok itu satu lembar aja, nak, ya. Ibu akan mentes pemahaman awalmu, ya. Bagaimana, ya, pewarisan sifat yang ada di keluargamu, ya. Nah, tulis, Ibu si waktu 1 menit, nanti silakan Ibu bulan ke depannya. Oke, diskusikan dengan temannya. Bagaimana pewarisan sifat yang ada di keluargamu, misalnya ayahmu bagaimana, tinggi apa, kemudian ibumu bagaimana dengan kamu. Oke, silakan dalam waktu 1 menit. Ya. Satu orang aja per kelompok mewakili, ya. Diskusikan. Oke. Ya, misalnya ayah saya begini, ibu nih. Nah, saya seperti ini, ya. Ya. Ya, nah tulis saja, Nak, ya. Oke, kalian siap? Ya, kalau siap silakan dikumpulkan surat kelompok. Ya, silakan dikumpulkan. Kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran kita lagi. Karena nah, kumpulkan. Oke. Kita kumpulkan. Oke, kumpulkan. Ya, silakan Nak dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan, ya. Oke. Nah, dikumpulkan. Sudah ada satu rumah? Oke. Ya, sudah ya, ya? Sudah? Baiklah. Nah, kelompok sudah terbagi menjadi 6 kelompok, ya. Oke, ini Ibu akan bagikan apa yang kamu buat, nanti ada video yang ditayangkannya. Oke. Ya, itu sudah Ibu sampaikan, ya, sudah Ibu bagikan. Ada karton dan bentuk gambar. Jadi kamu di sini nanti membuat peta konsep keterkaitan antara gen, kromosom dan DNA. Sambil kamu mengerjakan, nanti juga ada pemahamannya. Bisa dilihat dari videonya, Nak, ya. Ya.
sebelum tampilkan ini sambil kamu mengerjakan yang ibu bagikan tadi ya, kita membuat peta konsep ya nak ya, keterkaitan antara gen, kromosom dan DNA. Keterkaitan antara gen, kromosom dan juga DNA. Nah, menurutmu bagaimana keterkaitannya? Ibu kasih waktu ya lebih kurang 5 menit yang mengerjakan, nanti persentase masing-masing ke depannya, perwakilan kelompoknya. Nah, di sini ibu akan menilai bagaimana keaktifanmu, ya, kemandirianmu dan kreativitasmu, kerjasamamu, kolaborasimu dalam mengerjakan peta konsep dari materi genetik ini, ya. Oke, dikerjakan. Nanti masing-masing kelompok bisa menampilkannya ke depannya. Oke, ibu juga
Selamat pagi semuanya. Di sini dari hasil kerja kelompok kami sudah bisa kita lihat di sini pelajaran kita tentang materi genetik. Yang pertama itu ada gen, yang kedua kromosom, dan ketiga DNA. Dari gen ini tersendiri itu adalah unit dasar pewarisan sifat itu. Pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kita. Terus selanjutnya ada kromosom. Dari gen itu tadi terbentuk kromosom yang terbentuk benang-benang rambut di dalam inti sel yang terdiri dari DNA dan protein. Selanjutnya ada di DNA. DNA itu sendiri adalah molekul yang membawa informasi genetik yang membuat kita ber-DNA sama dengan orang tua kita. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, itu dari kelompok 2 ya. Oke, kelompok berikutnya silakan, Nek. Ya, kelompok 1. Kelompok berapa? Tidak, kelompok berikutnya. Oke, Nek. Lanjut, kelompok berapa ya? Sila, kelompok 6. Ya, jadi mana yang siap aja dulu ya. Singkat, cepat, dan tepat ya. Semuanya dari tadi dan belakang, jadi di sini ada gambarnya seperti ini. Jadi materi genetik pertama di sini ada gambar gen. Gen sendiri itu adalah pewarisan sifat yang berupa segmen DNA yang membawa informasi genetik. Lalu selanjutnya ada kromosom. Kromosom adalah struktur benang yang ada di dalam inti sel. Selanjutnya dari kromosom akan ada DNA, di mana DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik untuk perkembangan dari suatu organisme. Ya, sudah selesai kelompok 6. Lanjut kelompok berapa lagi? Nah, kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil kelompok kami dari materi genetik. Yang pertama itu sel. Sel adalah struktur paling kecil yang ada di dalam diri makhluk hidup. Yang kedua itu kromosom adalah struktur yang berbentuk benang di dalam inti sel yang terdiri dari DNA. Dan yang ketiga itu DNA sendiri. DNA adalah molekul yang membaca informasi genetik untuk perkembangan dan fungsi organisme yang menyimpan instruksi pewarisan sifat dan bertindak sebagai petunjuk kehidupan. Ya, terima kasih Oke, teman-teman. terima kasih kelompok 5. Ya, habis itu ada kelompok berapa lagi? Kelompok berapa ada belum? Kelompok B sama Jessica belum ya? Ada? Kelompok 1. Menjelaskan materi genetik yang ada gen, kromosom dan DNA. Gen merupakan satu pewarisan sifat yang terdapat dari kromosom. Kromosom merupakan struktur berbentuk benang di dalam inti sel dan DNA molekul pembawa genetik. Sekian, terima kasih. Nah, kita beri apel untuk kelompok. Silakan maju. Ya, silakan Bi. Selamat pagi teman-teman. Ini struktur yang dari kelompok kami buat. Yang pertama ada gen. Gen itu adalah unit dasar pewarisan sifat yang berupa segmen DNA yang membawa informasi genetik. Yang kedua ada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang di dalam inti sel yang terdiri dari DNA dan protein. Dan yang terakhir ada DNA. DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik untuk perkembangan dan fungsi suatu organisme yang menyimpan instruksi pewarisan sifat dan bertindak sebagai petunjuk hidup.
materi genetik. Di sini ada sel, kromosom, dan DNA. Sel adalah unit terkecil struktural dari makhluk hidup. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat yang berupa segmen DNA yang membawa informasi genetik. Kromosom adalah struktur berbentuk benzim dalam sel yang terdiri dari DNA dan protein yang berfungsi menyimpan gen. DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik untuk perkembangan dan fungsi satu organisme yang menyimpan instruksi pewarisan sifat dan bertindak sebagai pembentuk kehidupan. Sekian, terima kasih. Dan begitulah pada konsep dari kromosom yang masing-masing kelompok yang telah kalian buat, yang anak dari buat, yaitu mengenai gen, kromosom, dan DNA dengan kreativitas yang masing-masing, ya, menempatkannya dengan posisi yang masing-masing, ya. Semuanya ibu lihat sudah kreatif, sudah ada kerjasamanya, sudah bagus, tapi dari yang bagus tentu ada yang paling bagus, ya. Jadi kita beri A+ untuk kelompok 5, ya. Kelompok lain sudah bisa lebih bagus lagi. Baiklah anak ibu, selanjutnya kita akan simpulkan dari materi pelajaran kita hari ini. Jadi materi genetik itu tersusun dari apa aja anak ibu? Gen, kromosom, dan DNA. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Untuk apa? Mengetahui pewarisan sifat. Untuk mengetahui pewarisan sifat, istilah keluarga, dan juga banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Ya kan anak-anak semua? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, sebelum kita akhirin, Ibu akan memberi sedikit pertanyaan bagaimana kemampuanmu dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, tolong dicatat ya. Yang pertama, ya. Yang pertama soalnya itu materi genetik adalah materi genetik terdiri dari apa saja ya maksudnya ya. Oke. Yang kedua, apa manfaatnya bagi dirimu mempelajari materi genetik ini? Apa manfaatnya bagi anak-anak ibu semua mempelajari materi genetik ini? Oke. Ya. Kasih waktu 2 menit, kalau sudah siap langsung dikumpulkan per kelompoknya ke sini ya. Dan mana Satria, tulis. Silakan kumpulkan, sudah semuanya? Kumpulkan ya. Oke, lanjut. Oke, anak-anak ibu semua. Jadi ibu sudah melaksanakan pretest dan posttest ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga kamu dapat memahami, memaknai dan menyadari bagaimana pentingnya pelajaran hari ini. Jadi kita berjumpa di minggu depan dengan materi hereditasnya selanjutnya.